Halo rakyat dimanapun kalian berada, gimana kabarnya, sehatnya kan? Belakangan ini keadaan sudah semakin tidak kondusif, tapi jangan khawatir jika aplikasi Tambul masih aman. Oke, kembali lagi bersama saya yang akan selalu memberikan asupan pengencerotan kepada kalian. Film ini menceritakan kehidupan seorang wanita pelacur ingin bertobat, tapi yang namanya juga hasrat tetap nggak bisa, bray. Tapi jujur wanita ini sangatlah cantik, dan kalau kita bisa bandingkan lebih cantik dari Maria Ozawa. Penasaran? Hah, check it out. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Alur cerita dimulai ketika seorang pria akan datang ke salah satu bar untuk mencari ketenangan diri dalam hidupnya. Setelah sampai, dia melihat seorang pelacur yang sangat cantik berada di bar tersebut. Ketika dia masuk, ternyata memang benar wanita ini sangatlah cantik. Tak mau basa-basi, pria ini langsung menanyakan berapa harga yang kau minta. Wanita ini menjawab harganya sebesar 150 euro. Sudah melakukan apa saja yang kau mau, tapi tidak termasuk pajak. Oke, kita jelaskan sedikit. Wanita ini bernama Danila dan yang ini adalah Franco. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kesehariannya Franco hanya bekerja di salah satu perkantoran, dan yang harus kita ketahui kalau Franco sebenarnya memiliki penyakit jantung dan hidupnya selalu merasa kesepian, hingga dia memutuskan untuk menyalurkan hasratnya dengan mencari wanita penghibur, karena selama ini dia hanya memakai sabun untuk bahan colinya. Dan ternyata Franco baru saja memenangkan undian lotre sebesar 4 juta euro. Dan yang menariknya adalah Franco menawarkan Danila uang sebesar 100.000 euro untuk menemani hidupnya selama 1 bulan penuh sampai dia benar-benar bangkrut. Akhirnya Franco dapat membungkus Danila, tapi Danila merasa takut kalau Franco akan menyakitinya. Franco berusaha meyakinkan Danila kalau dia pria yang baik. Lagi-lagi Danila mengatakan kepadanya, kau boleh melihat meraba menerawang menyentuh menguas menggenjotku, tapi tidak dengan menyakitiku. Deal. Sesampainya di rumah, jantung Franco sudah berdetak tidak normal. Terlebih saat Danila membuka bajunya untuk melayani hasratnya. Tak lagi tertahankan, Franco langsung menyosor Danila, dan di sini sedikit ada adegan cipokan antara mereka berdua yang sangat panas. Sampai mereka menyelesaikan pertarungannya di atas ranjang. Ternyata benar, betapa terkejutnya Franco saat Danila membuka bajunya. Buah dada milik Danila terlihat sangatlah bagus dan besar, hampir sama dengan buah pepaya jingga. Saat pagi tiba, Franco sangat bahagia di mana Danila melayaninya dengan baik yang sudah menyiapkan sarapan dan kopinya. Terlebih saat Franco akan berangkat kerja, Danila menawarkan untuk Franco menggenjotnya sekarang juga dan langsung membuka bajunya. Namun hal itu ditolak karena dia harus buru-buru pergi ke kantor. Tiba-tiba Franco terjatuh dari tangga karena penyakit jantungnya tersebut harus kambuh lagi. Dan akhirnya dia langsung menelpon teman dekatnya sekaligus juga berprofesi sebagai dokter yang merawat dirinya selama ini. Setelah sampai, betapa terkejutnya dia, dokter ini melihat seorang wanita sedang bersama temannya di rumah tersebut. Mengetahui hal itu, dokter tersebut memarahinya. Hal itu sangat membahayakan jantungnya sendiri karena mereka akan terus melakukan penggenjotan setiap harinya. Dan itulah penyebab kenapa jantungnya kambuh lagi. Dokter itu meminta untuk Danila harus berhati-hati dan menjaga Franco dengan baik karena kondisinya tak baik jika kebanyakan menggenjot. Setelah pulang, mereka berdua menghabiskan waktu di salah satu pantai dan di tengah derasnya hujan mereka melakukannya lagi. Yang kalau kita bayangkan sangatlah terasa enak. Borjong. Tak beberapa lama dokter tersebut mendapat telepon dari Franco kalau mengabarkan segera datang untuk memeriksa sakitnya. Setelah sampai, ternyata yang sakit bukanlah Franco, melainkan Danila yang terasa mual setelah makan di salah satu restoran bersama Franco. Saat akan diperiksa, Danila menawarkan membuka bajunya untuk lebih gampang diperiksa. Namun dokter ini menolaknya. Tapi Danila malah langsung membuka bajunya hingga nampak gunung sinabung miliknya. Tak disangka ternyata dokter tersebut terkena serangan jantung akibat melihat gunung sinabung milik Danila. Walah borjong, hingga akhirnya dia harus dikebumikan. Setelah insiden tersebut, Franco masih sangat syok karena teman dekatnya telah pergi. Keesokan paginya dia sedang memandangi wajah dan tubuhnya yang terlihat tersenyum sendiri. Karena bercinta dengan Danila sangatlah terlihat cocok untuk dirinya dan mendapatkan kebahagiaan. Tak sampai di situ, kebahagiaannya membuat temannya di kantor sangatlah heran dan sangat bingung. Karena melihat Franco terus tersenyum sendiri yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga mereka sangat tertarik dengan kehidupan Franco saat ini. Akhirnya mereka semua mengikuti Franco sampai ke rumahnya untuk melihat sosok wanita yang membuatnya bahagia. Setelah sampai, ternyata Danila sudah pergi dari rumah tersebut dan belum diketahui apa maksud dan motifnya. Hingga membuat dia sangat syok. Sampai temannya kembali menghiburnya, namun Franco tak menghiraukan hal itu lagi. Singkat cerita, Franco memutuskan untuk mendatanginya ke bar tersebut. Namun Danila tak begitu meresponnya,
hingga akhirnya Franco harus pasrah melihat Danila dibungkus oleh pria lain. Hal itu membuat dirinya sedikit kecewa, namun dia tak bisa berbuat banyak karena dia mencintai wanita penghibur. Oke, sedikit dijelaskan. Jadi penyebab sebenarnya ada di diri Danila sendiri. Dan sebenarnya dia sudah memiliki suami, tapi seorang gangster. Namun dia memiliki dua kehidupan yang dimana dia ingin sekali hidup normal bersama Franco untuk menjadi lebih baik. Tapi hasratnya untuk melonte tak juga bisa dia tahankan. Dan itu sudah berakar dalam hidupnya sejak lama. Hasrat itu sudah meradang di tubuhnya sejak dimana zaman Ajinomoto belum dipitnah ada minyak babinya. Dia sudah memiliki kepribadian tersebut. Oke, jadi bisa kita simpulkan sedikit. Kalau kucing tetaplah kucing. Tak akan pernah berubah jadi batu. Kecuali dia melawan mamanya sendiri. Next, akhirnya Franco dirayu oleh wanita lain untuk menemaninya malam ini. Ketika dia pergi, Danila merasa sedikit bersalah dan langsung memanggilnya untuk mengatakan kalau dirinya tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun Franco tak mau merespon hal itu. Tak disangka Franco kembali untuknya dan langsung membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Danila langsung melayani Franco dengan menggenjrot hingga menimbulkan suara yang sangat menggelegar sejagat raya, dan secara kebetulan suara tersebut terdengar sampai ke rumah tetangganya. Dan pada akhirnya terjadi keributan antara mereka dan meminta untuk mereka berdua bisa berhenti mengeluarkan suara desahan itu. Pada dialog ini Danila malah menghina wanita tersebut karena tidak pernah merasakan kebahagiaan seks yang sebenarnya. Tetapi itu ditangkis olehnya karena dia tidak melakukan seburuk yang mereka berdua lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua didatangi suami Danila yang dimana adalah seorang gangster untuk menjemputnya dari Franco, dan namanya adalah Charlie Van Houten. ST12 dong. Tak sampai di situ, pada dialog ini Charlie meminta uang ganti rugi sebesar 4 juta euro yang telah mendiduri istrinya tersebut. Namun Franco tidak menyetujui hal itu dan langsung menyerahkan Danila kepada suaminya karena menurut Franco mereka berdua telah bersekongkol untuk menghabisi uang miliknya. Dengan berat hati Danila harus pergi dengan Charlie. Sesampainya di rumah, Charlie sudah tak tertahankan lagi, ingin langsung menggenjot Danila. Tetapi ada hal aneh yang dia rasakan saat ini, di mana saat jalunya sudah masuk ke surabi milik Danila, Charlie tidak merasakan Danila menjepit jalu miliknya. Borjong. Terlihat Danila merasa sangat tak bergairah saat bercinta dengannya, dan tak seperti biasanya yang selalu mengeluarkan suara desahan yang sangat menggelegar. Oke, mungkin sampai sini kita sudah tahu kalau Danila sebenarnya sudah sangat jatuh cinta kepada Franco, yang dimana telah memperlakukan dirinya sangatlah lembut. Ditambah goyangannya tak kalah hampir sama dengan seperti dokter satu ini. Dengan berat hati Charlie membiarkan Danila pergi dari rumahnya, di mana rasa sedih yang mendalam terpancar di wajahnya karena melihat keindahan tubuh Danila harus dirampas oleh Mr. Franco. Setelah Danila sampai di rumah Franco, tak disangka Franco sedang induhoi dengan tetangganya tadi. Wanjir. Mengetahui hal itu, Danila sangat merasa cemburu, dan yang menariknya adalah Franco meminta Danila menunggu sebentar karena dia harus melanjutkan adegan penggenjrotannya tadi dan tak mau mengecewakan tetangganya tersebut. Haha, borjong. Setelah selesai, tetangga tersebut mengatakan kepada Danila, kalau ente tidak mampu biar aku yang melanjutkannya. Di sini Franco langsung membahas kenapa dia kembali, dan Danila menjawab kalau dirinya sangat mencintai Franco. Dan dari sini Franco menjelaskan kalau selama ini dia telah berbohong kepada Danila mengenai undian lotre tersebut. Ternyata itu sama sekali tidak ada dan uang yang selama ini adalah hasil gaji miliknya. Hal itu membuat Danila sangatlah marah terhadapnya. Tetapi karena Danila sudah terlanjur cinta, akhirnya Franco dapat menenangkan perasaannya hingga mereka berdua melakukan penggenjrotan lagi. Kalau menurut saya pribadi sih Franco sangat diuntungkan sih di sini. Yang dimana dalam satu malam dapat tetangga terus dapat Danila lagi. Borjong. Di saat yang bersamaan teman kantor Franco datang menemuinya karena sangat khawatir melihat Franco hampir 2 minggu tak masuk ke kantor. Hal itu langsung disambut Danila dengan sangat hangat yang tiba-tiba hasrat kepelacurannya keluar lagi. Dan ternyata temannya tersebut tidak datang sendirian. Mereka datang dengan semua teman kantornya dan bertujuan hanya ingin melihat Danila yang sangat cantik dan seksi. Akhirnya mereka semua mengadakan pesta di rumah tersebut. Dan yang lucunya adalah teman-teman yang sangat mengidolakan tubuh Danila yang sangat cantik. Di saat yang bersamaan
Charlie datang ke rumah tersebut untuk meratapi hidupnya yang dimana harus ditinggal wanita secantik Danila. Dan yang terlebih teman Franco ini menangisi hidupnya yang hanya bisa melihat Danila tapi tidak bisa menyentuhnya. Di saat yang bersamaan Charlie melihat tetangga Franco yang sedikit seksi dan langsung memanggilnya untuk minum dan menari bersamanya. Hal itu diterima dengan senang hati dan dia langsung datang dan ikut menari. Tak beberapa lama Franco merasa kehilangan Danila dan langsung mencarinya. Ternyata Danila sudah bersama teman yang menangis tadi dan akan melakukan penggenjrotan. Namun hal itu tidak terjadi. Oke, jadi di sini kita bisa tahu kalau Danila selalu haus jika melihat sosok laki-laki. Serem juga punya istri gini. Kena Salome terus sama tetangga. Pocong. Sampailah keesokan harinya, mereka berdua sudah bersumpah serapah untuk selalu bersama selamanya. Dan Danila tidak kembali lagi menjadi pelacur. Tapi Danila tetaplah Danila. Jumpa langsung embat. Tamat, ending yang sangat Pukima. Oke, secara keseluruhan semua sudah saya jelaskan. Jadi jika ada yang mau request film, langsung saja tulis di kolom komentar, saya akan terima. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah yang jahat tetaplah jahat. Tapi siapapun kalian, apapun hidup yang kalian jalani saat ini, kalian pantas untuk mendapatkan kebahagiaan.